Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'd. Ayat ikhwah, a'azakumullah, kita masih membahas tentang muqaddimah Sahih Al-Bukhari dari kitab Hadyus Sari fi Muqaddimat Fathil Bari. Sekarang kita akan menjelaskan tentang mengapa Imam Bukhari suka memotong-motong hadis, ya. Kemudian dibagi kepada beberapa bab. Dan juga terkadang Imam Bukhari meringkas. Dan meringkasnya Imam Bukhari tentu ya tidak sama sekali menghilangkan makna daripada hadis tersebut. Demikian pula Imam Bukhari sering kali mengulang-ulang hadis yang sama di beberapa tempat dan di beberapa bab. Itu kenapa? Nah, di sini Al-Hafidh Ibnu Hajar ya hendak menjelaskan kepada kita ya bahwa itu semua karena Imam Bukhari ingin memberikan faedah. Berkata Al-Hafidh Abul Fadl Muhammad bin Tahir Al-Maqdisi fima ruwinahu anhu fi juz'in sammahu Jawabul Muta'annid. Kata beliau, "I'lam anna al-Bukhari rahimahullah kana yadhkuru al-haditha fi kitabihi fi mawadhi'a wa yastadilu bihi fi kulli babin bi isnadin akhar." Ketahuilah bahwa Imam Bukhari menyebutkan hadis dalam kitabnya di beberapa tempat, ya. Kemudian berdalil dengan hadis tersebut pada setiap bab dengan sanad yang berbeda. Jadi Imam Bukhari rahimahullah ya terkadang menyebutkan ya hadis yang sama di tempat yang berbeda. Namun beliau ya menyebutkannya bukan dengan sanad yang sama dengan hadis yang pertama tadi. Akan tetapi tentu beliau bawakan sanad yang lain untuk memberikan faidah. Wa yastakhriju minhu bi husni istinbatihi wa ghazarati fiqhihi ma'nan yaqtadhihi al-bab alladhi akhrajahu fihi. Kemudian beliau mengeluarkan apa yang diinginkan daripada makna-makna fikih yang terdapat dalam hadis tersebut. Di mana beliau memang orang yang subhanallah sangat faqih sekali dan sangat dalam sekali pemahamannya terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa qallama yuridu haditsan fi mawdhi'aini bi isnadin wahidin wa lafdhin wahid. Beliau jarang sekali ya beliau menyebutkan satu hadis dalam dua tempat dengan sanad yang sama atau dengan lafaz yang sama. Jarang sekali. Ya kebanyakan yang beliau bawakan adalah itu dengan sanad yang berbeda, dengan lafaz juga ya sedikit berbeda. Wa inna ma yuridu min tariqin ukhra lima'anin nadhkuruha wallahu a'lam. Kata beliau, ya beliau sebutkan dari jalan lain. Kenapa? Karena ada alasan-alasan yang ingin disebutkan Imam Bukhari rahimahullah. Faminha, diantaranya apa alasannya? Annahu yukharrijul hadis an sahabiyyin thumma yuriduhu an sahabiyyin akhar. Ya, beliau mengeluarkan satu hadis itu dari satu sahabat. Kemudian beliau keluarkan lagi dari sahabat yang lain, walaupun hadisnya sama. Ya. Wal maksud minhu an yukhrijal haditsa an haddil gharabah. Kenapa Imam Bukhari rahimahullah melakukan perbuatan seperti itu? Jawabnya adalah ya akhul Islam a'azakumullah, Imam Bukhari seakan-akan ingin memberitahu bahwa hadis ini bukan hadis gharib. Akan tetapi hadis ini mempunyai jalan lain, ya. Wa kadzalika yaf'alu fi ahli tabaqati tsaniyah wa tsalitsah wa halumma jarra ila masyayikhihi. Fayataqidu man yara dhalika min ghairi ahli san'ah annahu tikrarun wa laysa kadzalik. Demikian memang yang dilakukan oleh Imam Bukhari juga terhadap tabaqat yang kedua atau ketiga. Ya, karena sudah kita sebutkan sebelumnya bahwa Imam Bukhari selalu mengeluarkan tabaqat yang pertama. Ya, sementara pada tabaqat yang kedua dan ketiga biasanya Imam Bukhari sebutkan itu sebagai penguat. Ya. Sebagai ya syahid ataupun penguat mutaba'ah.
Nah, orang yang tidak paham tentang ini menganggap kok Imam Bukhari ya mengulang-ulang hadis. Kenapa kok Imam Bukhari mengulang-ulang hadis? Dia tidak paham. Padahal Imam Bukhari ingin memberikan faidah yang lebih dalam masalah itu. Wa minha annahu sahhaha ahadits ala hadhil qaidah. Di antara faedahnya juga Imam Bukhari mensahihkan hadis tersebut ya, dengan kaidah tadi, yaitu dengan banyaknya jalan. Barangkali di jalan pertama ada ulama yang mempermasalahkan. Tapi kemudian Imam Bukhari membawakan jalan yang kedua. Seakan Imam Bukhari mengatakan ini loh ada jalan lain yang menguatkannya. Ya. Yashtamilu kullu hadithin minha ala ma'anin mutaghayyiratin fayuridu fi kulli babin min tariqin ghair tariqil ula. Di mana ya setiap jalannya itu mempunyai makna-makna yang berbeda. Ya, faidah yang berbeda daripada jalan yang lainnya. Maka akhirnya Imam Bukhari rahimahullah ya di setiap babnya membawakan jalan yang lain tersebut. Untuk apa? Untuk memberikan faidah. Ya. Wa minha ahadits yarwiha ba'dhur ruwah tamah wa yarwiha ba'dhuhum mukhtasarah. Di antaranya juga terkadang sebagian perawi meriwayatkan hadis secara sempurna. Namun sebagian perawi lagi yang meriwayatkan hadis tersebut secara kurang. Fayuriduha kama ja'at liyuzila syubha an naqiliha. Maka kemudian Imam Bukhari rahimahullah yang membawakan kedua-dua lafaz tersebut ya supaya apa? Menghilangkan syubhat. Ya akan adanya ilat yang ada pada hadis tersebut. Ternyata ya masing-masing mereka meriwayatkan apa yang mereka dengar. Wa minha, dan diantara alasannya juga kata beliau, anna ruwah rubbama ikhtalafat ibaratuhum. Fahaddatha rawin bihadithin fihi kalimat tahtamil ma'na wa haddatha bihi akhar fa'abbara an tilkal kalimah bi'ainiha bi'ibaratin ukhra tahtamil ma'na akhar fayuridu bi turuqihi idza sahhat ala syartihi. Di antaranya bahwa perawi-perawi hadis itu terkadang ungkapan dalam membawakan hadis itu berbeda, ya. Di mana seorang perawi misalnya membawakan hadis dengan kalimat yang mempunyai makna, sementara perawi lain mengungkapkan dengan kalimat lain yang tentunya maknanya juga sedikit berbeda daripada yang lain tersebut. Maka kemudian Imam Bukhari rahimahullah menyebutkan kedua-duanya. Ya, apabila itu pun juga apabila hadis tersebut ya sahih sesuai dengan syarat Imam Bukhari rahimahullah. Wa yufrid li kulli lafdhatin baban mufrada. Kemudian untuk setiap lafaz yang berbeda tersebut ya Imam Bukhari mengkhususkan bab yang berdiri sendiri yang berbeda. Nah, ini ya di antara alasannya. Wa minha, di antaranya ahadits tu'aridu fiha al-wasl wal irsal, ta'arada fihi al-waslu wal irsalu. Ada hadis-hadis ya yang saling bertabrakan. Dalam artian apakah ia bersambung sampai Rasulullah atau mursal ya sampai kepada sahabat saja atau sampai kepada tabi'in saja. Warajjaha indahul wasl, namun Imam Bukhari ingin menguatkan bahwa yang benar itu adalah mausul. Misalnya, fa'tamada fa'awrada al-irsal munabbihan ala annahu la ta'thira lahu indahu fil wasl. Nah, itu yang kemudian yang dijadikan sandaran oleh Imam Bukhari rahimahullah ya di dalam berhujah. Tapi tetap Imam Bukhari membawakan hadis yang mursal tersebut untuk mengingatkan bahwa periwayatan yang mursal itu tidak memberikan pengaruh sama sekali ya akan keabsahan hadis yang mausul yang bersambung tadi. Ya. Wa minha ahadits ta'arada fihi al-waqf wal raf'u wal hukmu fiha kadzalik. Demikian pula ketika misalnya terjadi jalan-jalannya ada yang marfu, ada yang mauquf. Marfu itu artinya sampai kepada Rasulullah. Ya, sementara mauquf itu artinya sampai hanya kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka akhul Islam azakumullah, Imam Bukhari pun ternyata misalnya menguatkan yang marfu. Namun beliau tetap membawakan periwayatan yang mauquf untuk mengingatkan bahwa ini tidak dianggap sebagai ilat penyakit hadis. Ya.
Kenapa? Karena yang marfu ternyata lebih kuat atau sama-sama kuatnya dengan yang mauquf. Akhul Islam azakumullah. Wa minha, dan diantara alasan kenapa Imam Bukhari suka mengulang-ulang hadis ataupun memotong-motong dan mengikhtisar, meringkasnya. Wa minha annahu rubbama awrada haditsan an anahu rawihi fayuriduhu min tariqin ukhra musarrihan fiha bis-sama'. Terkadang ada seorang perawi, apalagi kalau perawi tersebut mudallis, ya, ia membawakan hadis tersebut secara dengan lafaz an, sementara seorang perawi mudallis, ya, tidak diperkenankan untuk membawakan hadis dengan an. Hal itu bisa menyebabkan hadisnya tertolak. Namun Imam Bukhari membawakan hadis lain, ya, untuk menjelaskan bahwa sebetulnya dalam lafaz lain itu bukan dengan lafaz an, tapi haddatsana, yang menunjukkan kepada bahwa perawi ini mendengar langsung dari gurunya, ya. Alama aurifa min tariqati fi istirati thubuti liqa fil mu'an'an. Apalagi kita sudah ketahui bahwa Imam Bukhari punya syarat bahwa hadis mu'an'an itu disyaratkan bahwa murid dan guru harus bertemu. Ini berbeda dengan Imam Muslim. Karena Imam Muslim disebut, sudah kita pernah bahas, ya, bahwa Imam Muslim itu dalam hadis mu'an'an itu nggak perlu disyaratkan, kata Imam Muslim, harus bertemu antara murid dan guru. Yang penting mutlaqul mu'asarah, yaitu sezaman dan adanya kemungkinan pertemuan, serta mudalisnya, si perawi mudalis ini juga seorang yang thiqah, ya, si perawi ini juga seorang yang thiqah dan bukan mudalis. Akhul Islam a'azakumullah. Lalu beliau berkata lagi, kata beliau, wa amma taqti'uhu lil hadithi fil abwabi, adapun Imam Bukhari rahimahullah memotong-motong hadis di dalam beberapa bab, waqtisaruhu minhu ala ba'dhihi ukhra, ya, di mana sebagian bab disebutkan secara tidak lengkap, tapi di bab yang lainnya juga disebutkan juga potongan-potongannya saja. فذلك لأنه إن كان المتن قصيرا أو مرتبطا بعضه ببعض وقد اشتمل على الحكمين فصاعدا فإنه يعيده بحسب ذلك مراعيا مع ذلك عدم إخلائه من فائدة حديثية. Kata beliau, apabila matan tersebut pendek, ya, atau matan tersebut saling berhubungan satu sama lainnya, sementara matan tersebut mengandung dua hukum atau lebih, maka biasanya Imam Bukhari akan mengulangi hadis tersebut secara sempurna, ya, tapi tetap Imam Bukhari tidak mengosongkan dari faidah, ya, beliau tetap ingin memberikan faidah, misalnya membawakan jalan lain sehingga semakin kuat hadis tersebut. Wa iradu lahu an syaikhin siwa syaikh alladhi akhrajahu anhu qabla dhalik, yaitu dengan membawakan jalan lain selain jalan gurunya yang pertama. وربما ضاق عليه مخرج الحديث حيث لا يكون له إلا طريق واحدة فيتصرف حينئذ فيريده في موضع موصول وفي موضع معلقة. Dan terkadang hadis ini ternyata tidak mempunyai jalan lain, ya, sementara hadis ini pendek dan hadis ini saling berhubungan satu sama lainnya sehingga tidak mungkin dipotong, dan ia mencakup dua hukum yang ingin Imam Bukhari sebutkan pada babnya masing-masing. Maka biasanya beliau sebutkan di tempat pertama itu dengan sanad, ya, dan matannya. Tapi di tempat kedua terkadang Imam Bukhari hanya menyebutkan secara mu'allaq, ya. Apa itu mu'allaq? Yaitu dengan dihilangkan sanadnya. Cukup dikatakan dan berkata fulan bin fulan. Akhul Islam azakumullah. Kemudian beliau berkata lagi, wa yuridu taratan tamatan wa taratan muktasiran ala tarfihi alladhi yahtaju ilaihi fi dhalikal bab. Dan terkadang membawakan hadis tersebut secara sempurna, dan terkadang membawakan hadis itu sebatas yang dibutuhkan saja, ya, yang ditunjukkan oleh bab tersebut. Fa in kana al-matnu mustamilan ala jumalin muta'addidatin la ta'alluqa li ihdaha bil ukhra. Ya, kalau ternyata matan tersebut
mengandung beberapa kalimat, ya, di mana masing-masing kalimat itu tidak ada hubungan dengan yang lainnya. Fa innahu yukharrij kulla wa jumlatin minha fi babin mustaqilin firaran minat tatwil. Nah, seperti inilah yang kemudian Imam Bukhari memotongnya sesuai dengan kalimat per kalimat, ya. Satu kalimat dibawakan di dalam satu bab, kalimat yang lainnya disebutkan dalam bab yang lain, ya. Kenapa beliau lakukan itu? Supaya tidak terlalu panjang, ya. Warubbama nasyata fasaqahu bitamamihi, dan terkadang Imam Bukhari sedang semangat nih, maka beliau pun membawakan matannya secara lengkap begitu dengan panjangnya. Wahada kullu fit taqti, dan inilah alasan yang sudah kita sebutkan tadi kenapa Imam Bukhari terkadang memotong hadis dan menyimpannya pada bab-bab yang berbeda. Padahal ternyata sebetulnya itu satu hadis dengan satu sanad. Ya. Ikhwatul Islam azakumullah. Kemudian beliau berkata lagi, wa amma iktisaruhu ala ba'dil matan thumma la yadhkurul baqi fi mawdhi'in akhar fa innahu la yaqa'u lahu dhalika fil ghalib illa haitsu yakunul mahdhuf mauqufan ala sahabi. Adapun beliau mencukupkan pada sebagian matan, kemudian tidak menyebutkan sisa matan di tempat yang lain, itu jarang sekali terjadi. Kecuali kalau ternyata yang dihilangkan itu adalah perkataan sahabat. Ya. Biasanya begitu yang dilakukan oleh Imam Bukhari rahimahullah. Wa qawa fihi syai'un qad yuhkamu bi raf'ihi fa yaqtasiru 'ala al-jumlah allati yuhkamu laha bir raf'. Dan di situ ternyata ada kalimat yang dihukumi oleh para ulama marfu, ya, itu sebagai sabda Rasulullah SAW. Nah, beliau akan sampaikan saja yang dianggap marfu tersebut tanpa yang lainnya. Nah, inilah akhul Islam azakumullah, ya, di antara alasan-alasan kenapa sih Imam Bukhari rahimahullah di dalam sahihnya itu memotong-motong terkadang kalimat, padahal sebetulnya itu dalam satu hadis cuma di situ mengandung beberapa kalimat dan mengandung hukum yang berbeda-beda. Maka biasanya Imam Bukhari potong-potong, kemudian setiap kalimat dibawakan pada bab-bab yang berbeda. Tapi kalau ternyata hadisnya pendek, ya tidak mungkin dipotong karena saling berhubungan, tapi ini mengandung beberapa hukum. Biasanya sih Imam Bukhari membawakan hadis tersebut semuanya, tapi dibawakan dari jalan yang lain, ya, supaya apa? Supaya memberikan faidah bahwa hadis ini ternyata jalannya banyak, ya. Tapi kalau ternyata tidak ada jalan lain, nah disinilah Imam Bukhari terkadang menyebutkan dengan secara mu'allaq di tempat yang lainnya. Nah inilah akhal Islam azakumullah, ya. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, metode beliau di dalam penulisan hadis dalam sahihnya. Memang beliau seorang yang luar biasa, dan tentunya kita juga berterima kasih kepada para ulama yang telah menjelaskan, ya, apa yang diinginkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Wallahu a'lam. Nah. Ya, nah, sekarang jazakallahu khair atas penulisan yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini, dan demikian ikhwatul Islam azakumullah pendengar di manapun Anda berada dalam Saroja, yang semoga Allah rahmati dan muliakan. Mukadimah yang telah disampaikan dari mukadimah masih dari pembahasan kitab Sahih Al-Bukhari. Demikian, dan selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung, silakan Anda bisa menghubungi kami di layanan telepon di 0218236543, dan untuk layanan pesan singkat di dua nomor, jadi 081317776543, atau di nomor yang lainnya di 0819896543. Ya, kesempatan pertama kami berikan di layanan telepon. Ya, silakan di 0218236543. Halo. Ya. Masih belum ada yang terkoneksi, silahkan kami berikan kesempatan kembali bagi Anda para pendengar di manapun Anda berada ataupun pemirsa yang ingin bertanya langsung kembali, ya, di 0218236543. Halo. Ya, belum terkoneksi pula. Dan nilai pesan singkat, ya, belum dapat kami ajukan untuk pertanyaan yang sudah masuk. Ya, masih menunggu koneksi. Silahkan, masih kami berikan kesempatan untuk di layanan telepon. Silahkan di 0218236543. Halo.
Silakan. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Abu Zaidan di Samarinda. Abu Zaid. Abu Zaidan. Abu Zaidan, silakan. Abu Zaidan di Samarinda. Assalamualaikum Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi. Ahlan Abu Zaidan. Gimana kabarnya? Begini Tat, kita dalam beramal kan di dalam hadis itu disebutkan bahwa syarat diterimanya amal itu salah satunya adalah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Kemudian kalau kita melihat dalam kaidah usul fikih bahwa pada dasarnya amal ibadah itu haram kecuali yang diperintahkan. Nah, sekarang kadang-kadang yang saya menjadi mohon pencerahannya kepada Ustadz ini, dalam hal kita akan melaksanakan suatu ibadah atau di mana kita hanya mendapatkan informasi atau pencerahan itu hanya dari Ustadz yang mungkin kalau kita katakan kapasitasnya atau kompetensinya belum selevel dengan yang lain-lain mungkin ya, atau ya ustadz-ustadz di daerah lah seperti itu Tat. Yang kemudian dalam dia berdalil itu kadang-kadang juga masih menggunakan pendapat pribadi. Nah, saat kita mendapatkan keraguan-keraguan seperti itu, apakah benar tindakan saya di mana saya kemudian tidak melaksanakan amalan tersebut karena saya khawatir ini justru menyelisihi apa yang diajarkan oleh Rasulullah karena belum mendapatkan satu dalil yang kuat dalam melaksanakan amalan tersebut. Salah satu contoh misalnya seperti dipersingkat Pak pertanyaan Pak ya. Ya, seperti bulan ini ya, nisfu Sa'ban. Itu kan ada hadis yang mengatakan katanya bahwa kalau kita membaca ayat surat Yasin diampuni dosa-dosanya dan ada perintah puasa di pertengahan bulan. Sehingga saya lebih menghindari itu daripada kita kemudian menyelisihi. Mohon pencerahannya Tat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak yang ada di mana? Balikpapan ya? Samarinda. Ya. Ketahuilah Bapak bahwa memang pada asalnya ibadah itu kita tidak lakukan dulu. Kenapa? Karena ibadah itu hak Allah. Karena ibadah itu hak Allah Subhanahu wa taala, berarti ya, kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang Allah ridhai dan cintai. Bukan sesuai dengan selera-selera kita. Maka dari itu, apabila terjadi keraguan, apakah ibadah ini masih ada dalil atau tidak, maka sesuatu yang meragukan itu harus dikembalikan kepada yang yakin. Kata Rasulullah SAW, "Da' ma yaribuka ila ma la yaribu." Ya, kata Rasulullah, tinggalkan yang meragukan kepada yang tidak meragukan. Nah, kalau kita masih ragu ini ibadah boleh atau tidak, apa dalilnya? Saya tidak tahu. Ya, sementara kaidah usul mengatakan pada asalnya jangan dilakukan dulu. Ya sudah, yang yakin kita ambil itu bahwa ibadah pada asalnya jangan dilakukan dulu. Maka Bapak pada waktu itu tidak lakukan. Ya. Sampai betul-betul jelas kepada Bapak sebuah dalil yang sahih dari Rasulullah SAW. Maka kalau sudah jelas kepada kita dan sudah dugaan kuat kita atau yakin bahwa memang hadisnya sahih, dalilnya tegas, jelas, maka kita amalkan. Nah, inilah kaidah yang harus kita pahami tentunya di dalam masalah ibadah. Ya, namun bukan berarti keraguan itu kita biarkan. Tetap ya, jangan sampai keraguan itu terus ada di hati kita. Kewajiban kita adalah kita terus untuk mencari, bertanya kepada yang lebih alim lagi. Selama itu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk kita bertanya kepada para ahlinya, maka kita berusaha untuk bertanya kepada para ahlinya tersebut. Ya, Allah taala berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Tanyalah kepada ahlinya, kata Allah, ya, jika kamu tidak mengetahui. Wallahu a'lam. Ya, baik. Demikian ya untuk Abu Zaidan yang berada di Samarinda. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan kembali di layanan yang telepon. Silakan di 021 823 65436. Halo. Halo, assalamualaikum. Ya, ada gangguan. Ya, baik, silakan. Masih kami terima di 021 823 6543 bagi Anda yang ingin bertanya langsung kembali di layanan yang telepon. Silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Belum ada yang terkoneksi? Ya. Ya, kami akan angkat terlebih dahulu Ustaz di layanan pesan singkat
Nah, ada pertanyaan. Ya, ini banyak yang bertanya mengenai amalan nisfu Sya'ban Ustaz, yang tadi seperti ditanyakan oleh Abu Zaidan. Ini kaifiat mengenai ibadah yang dilaksanakan di malam nisfu Sya'ban, yaitu dengan membaca Al-Qur'an surat Yasin sebanyak 3 kali dan sholat sebanyak 100 rakaat. Apakah ada hadis tentang hal tersebut, Ustaz? Iya. Pembahasan tentang masalah nisfu Sya'ban pada 2 pembahasan. Yang pertama, ya tentang kemuliaan malam nisfu Sya'ban. Memang ada hadis yang sahih, yang disahihkan juga oleh para ahli hadis di antara Syekh Albani dan yang lainnya, bahwasanya disebutkan dalam hadis bahwa Allah turun ke langit dunia pada malam nisfu Sya'ban. Lalu Allah melihat ya penduduk bumi ini, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kecuali kepada 2 orang. Yang pertama yaitu orang yang musyrik, yang kedua yaitu orang yang bertengkar, ya. Maka ini adalah merupakan malam yang mulia, di mana di malam nisfu Sya'ban Allah Ta'ala turun ke langit dunia. Sehingga terjadi perselisihan para ulama apakah disunahkan untuk menghidupkan malam tersebut dengan beribadah atau tidak. Ya. Maka pembahasan yang kedua yaitu tentang apa ibadah yang bisa kita lakukan di malam tersebut. Ketahuilah bahwa tidak ada satupun dalil yang sahih yang menyebutkan tentang ibadah tertentu di malam tersebut. Ya, bahkan Imam Nawawi rahimahullah mengatakan bahwa pelaksanaan salat nisfu Sya'ban itu adalah hadisnya palsu, sehingga tidak bisa dijadikan hujjah. Maka dari itu kita tidak boleh untuk menentukan ibadah tertentu dengan keyakinan ini yang disunahkan di malam nisfu Sya'ban. Ya, jadi kita lakukan apa? Silakan beribadah dengan ya semua ibadah yang Allah Subhanahu wa taala anjurkan, seperti sholat, seperti baca Quran, ya dan yang lainnya. Karena itu malam yang mulia, Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia, ya, dan memberikan ampunan kepada manusia. Maka ini, adapun kemudian menentukan surat tertentu, ini membutuhkan kepada dalil secara apa khusus, atau menentukan bacaan tertentu tanpa dalil, maka ini sesuatu yang mengada-ngada dalam agama kita. Maka kita berusaha ya semaksimal mungkin untuk menghidupkan ataupun beribadah kepada Allah di malam tersebut dengan memperbanyak sholat, kemudian baca Quran dan yang lainnya, supaya kita bisa mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Iya, baik. Jazakallahu khairan. Demikian untuk para penanya di layanan pesan singkat ya. Dan selanjutnya ada pertanyaan Ustaz dari penanya yang berada di Jambi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, mengapa para ulama ahli hadis dalam mensahihkan harus merujuk kepada Imam Bukhari dan Imam Muslim? Apakah benar Imam Bukhari pernah meriwayatkan hadis secara mu'allaq? Sebetulnya perkataan yang dikatakan tadi bahwa harus merujuk kepada Imam Bukhari dan Muslim itu tidak benar juga ya. Kenapa demikian? Pertama, bahwa para ulama hadis itu banyak sekali jumlahnya, bukan hanya Imam Bukhari dan Muslim. Iya. Namun ada Imam Ahmad bin Hambal, ada Imam Yahya bin Ma'in, ada Imam Ali bin Madini yang merupakan gurunya Imam Bukhari. Bahkan Imam Bukhari mengakui akan keunggulan ilmu Imam Ali bin Madini. Sampai-sampai beliau berkata, "Mastasqartu li ahadin illa li Ali bin Madini." Aku tidak pernah merasa diriku seperti anak kecil kecuali di hadapan Ali bin Ibnu Madini. Ada juga Amr al-Fallas, ada juga Yahya bin Sa'id al-Qattan, ada Syu'bah bin al-Hajjaj, ada juga Sufyan al-Thawri. Ya, banyak sekali. Ulama hadis itu sangat banyak sekali. Ya, maka perkataan yang mengatakan bahwa harus merujuk kepada Bukhari dan Muslim ini adalah sebuah perkataan yang perlu diteruskan tentunya. Ya. Betul kita melihat perkataan-perkataan Imam Bukhari dan Muslim sebagai salah satu rujukan kita, ya. Apalagi orang yang sudah mempelajari ilmu jarh wa ta'dil akan melihat bahwa Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim itu termasuk kategori para ulama mu'tadilin yang tidak terlalu ekstrim dan tidak terlalu lembek, ya.
Perkataan-perkataan Imam Bukhari sangat diterima di dalam jarah menikam perawi atau memuji para perawi. Dan juga dikarenakan tidak semua hadis sahih ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Bukankah Imam Bukhari mengatakan aku hafal 100.000 hadis sahih. Tapi ternyata yang ada dalam Sahih Bukhari ini tidak sampai 100.000, bahkan hanya 7.000 mungkin atau kurang. Jadi dari itulah akhir Islam azakumullah Imam Bukhari rahimahullah itu adalah salah satu rujukan kita di dalam menilai suatu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi beliau keilmuannya sangat diakui oleh seluruh dunia dari zaman ke zaman. Kemudian perkara yang kedua, apa benar Imam Bukhari suka membawakan hadis secara mu'allaq? Betul sekali. Bahkan banyak sekali hadis mu'allaq sampai Imam Bukhari, Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar menyendirikan sebuah buku yang berjudul Taghliqut Ta'liq, menutup hadis-hadis mu'allaq yang ada dalam Sahih Bukhari, di mana jumlah hadis mu'allaq dalam Sahih Bukhari itu lebih dari 1.000 hadis. Ya. Akan tetapi itu pembahasannya insya Allah akan tersendiri. Ya, mungkin pada beberapa pertemuan yang akan datang kita akan membahas kenapa Imam Bukhari menjadikan hadis tersebut mu'allaq dan apa macam-macam hadis mu'allaq yang ada dalam Sahih Bukhari. Mungkin insya Allah pada minggu depan. Wallahu a'lam. Nah. Baik, jazakallahu khair atas jawabannya. Demikian untuk penanya yang berada di Jambi. Dan selanjutnya masih kami terima di layanan telepon. Maksudnya kami beralih di layanan telepon. Silakan di 021 823 65436. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Pak? Dari Yonit. Ya, terputus-putus Pak telepon Ya. Bapak. Iya, dicari posisi yang lebih kuat sinyal ya Pak ya. Silakan dicoba. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bapak. Tanya, saya tinggal di lingkungan bid'ah. Jadi kemudian saya disuruh mengisi khutbah di masjid itu. Nah, saya ini sebenarnya terus terang belum paham betul tentang untuk membedakan hadis sahih dan mana hadis bahkan palsu. Iya. Berusaha untuk mencari buku yang sesuai dengan sunnah agar saya tidak terjebak menyampaikan hadis yang palsu. Jadi apakah memang saya harus menghentikan khutbahnya karena saya tidak paham betul tentang hadis-hadis sahih dan palsu atau dhaif, atau saya harus mencari buku yang sesuai dengan sunnah karena ini kesempatan di masjid yang berbeda diberikan untuk berkhutbah. Ustaz. Baik, cukup ya. Satu saja Pak ya. Ya. Iya, terima kasih banyak Pak ya. Suaranya terputus-putus tapi kami bisa menyimak. Ya, baik, silakan Ustaz. Iya. Saya kurang setuju penamaan masjid ahli bid'ah, ya. Karena masjid milik kaum muslimin, ya, yang bisa dipakai untuk sholat di sana. Tentunya Bapak, ya, kita juga harus melihat keadaan manusia di sana. Barangkali mereka melakukan itu karena ketidaktahuan ataupun yang lainnya. Maka pada waktu itu kita juga harus menjaga lafaz dan juga untuk lebih berkasih sayang kepada kaum muslimin. Ketahuilah Bapak sekalian bahwa kewajiban Bapak adalah menuntut ilmu sebelum menyampaikan ilmu. Karena seseorang apabila sudah terbiasa berkhutbah dan berceramah di sana kemari, dia akan mempunyai merasa bahwa dia sudah berhak untuk layak untuk berkhutbah dan berceramah, sehingga akhirnya dia memposisikan diri sebagai seorang penceramah, sementara untuk berceramah membutuhkan keilmuan yang dalam. Maka yang lebih bagusnya Bapak, ya pergilah ataupun Bapak sediakan waktu khusus untuk duduk di majlis ta'lim, walaupun dengan cara bersafar. Iya, sebagaimana dahulu di zaman Rasulullah SAW, ya, beberapa sahabat datang ke kota Madinah, 20 hari lamanya di kota Madinah, menuntut ilmu dari Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah menyuruh mereka pulang dan menyampaikan apa yang mereka lihat dari Rasulullah SAW. Nah, Bapak pun hendaknya demikian. Ya, memang itu kesempatan bagus untuk memberikan pengertian. Tapi kan ketika kita ilmunya sangat-sangat kurang, kita kurang tahu tentang bagaimana, yang pertama, bagaimana cara menyampaikan ilmu. Yang kedua, bagaimana fikih di dalam memahami ilmu. Karena tidak setiap ilmu bisa kita sampaikan kepada setiap orang.
Nah, disinilah Bapak harus sering konsultasi ya dengan para asatidzah yang memang kuat keilmuan mereka. Apa yang harus disampaikan dahulu? Apa artikel yang bagus untuk disampaikan? Sehingga pada waktu itu ya Bapak terbimbing. Adapun kemudian kita lebih semangat kepada ceramah dengan kata, wah ini kesempatan bagus nih, sementara keilmuan Bapak sangat kurang sekali. Akibatnya yang dikhawatirkan adalah kita berani untuk berkata tanpa ilmu. Ya, atau kita menyampaikan ilmu yang sebetulnya belum bahkan malah menimbulkan fitnah untuk sebagian manusia. Maka dari itu Bapak ya, yang saya anjurkan kepada Bapak wallahu alam, ya termasuk saya juga semuanya, bahwa kita berusaha untuk terus menggali ilmu dulu. Ya, kemudian setelah itu Bapak silahkan menyampaikan ilmu ya, setelah Bapak telah berusaha untuk menggali dan menggali. Kemudian yang kedua, bahwa kalau memang ternyata di kampung Bapak sudah tidak ada yang bisa Bapak minta untuk berceramah ya dengan keilmuan, dan ini menjadi sebuah kesempatan yang bagus sekali. Ya, Bapak bisa ya melakukan safar, misalnya perjalanan jauh ke ustadz ataupun ke siapa gitu, yang Bapak bisa minta nasihat tentang buku-buku yang bagus di dalam untuk disampaikan selama di sana. Apa dulu yang harus disampaikan? Ya, perkara yang mana dulu? Nah, disinilah juga Bapak penting, ya, sehingga pada waktu itu terbimbing dalam dakwah. Ya, karena dikhawatirkan ketika kita kurang keilmuan, kemudian kita sudah semangat dalam berdakwah, akhirnya ilmu yang kita sampaikan pun juga sesuai dengan semangat kita. Akibatnya yang dikhawatirkan adalah menjadi fitnah untuk manusia. Ya, kalau dahulu saja di zaman Rasulullah SAW, Mu'adz bin Jabal ingin menyampaikan suatu hadis. Waktu itu Rasulullah bersabda, "Hai Mu'adz, tahukah kamu hak Allah atas hambanya dan hak hamba atas Allah?" Kata Mu'adz, "Aku Allah dan Rasulnya lebih tahu." Kata Rasulullah SAW, hak Allah atas hambanya yaitu hendaklah mereka beribadah kepada Allah saja dan tidak mempersekutukannya. Dan hak hamba atas Allah yaitu bahwa Allah tidak akan mengadab orang yang tidak mempersekutukannya. Maka Mu'adz mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, boleh nggak saya sampaikan kabar gembira ini kepada manusia?" Apa kata Rasulullah? Jangan. Ternyata tidak setiap ilmu bisa kita sampaikan kepada setiap orang. Ini butuh kefakihan, butuh cara yang benar dalam penyampaian. Nabi Musa saja tidak berani. Ketika diutus kepada Fir'aun, Nabi Musa kurang berani. Kenapa? Nabi Musa kurang cakap dalam menyampaikan ilmu. Maka apa kata Nabi Musa? Wa akhi Haruna huwa afsahu minni lisanan. Ya Allah, saudaraku Nabi Harun lebih fasih lisannya dariku. Masya Allah. Nah, disinilah ya kita harus juga menimbang dan melihat diri kita dalam kemampuan berdakwah. Di sini kita harus betul-betul semuanya dengan keilmuan, bukan hanya sebatas dengan semangat dan semangat. Wallahu a'lam. Iya, jazakallahu khair atas jawabannya. Demikian untuk Bapak yang bertanya. Dan selanjutnya kami masih berikan kesempatan di layanan telepon. Silakan di 0218236543. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana Pak? Dari Wahyu. Siapa Pak? Jalan. Pak Warjo. Ya. Iya, di perjalanan Pak. Silakan Pak. Ya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan Pak. Saya ini sedang ada pengajian tentang bahas Bulughul Maram. Cuma pada saat pembahasan hadis-hadisnya, kan di situ suka dijelaskan ada sahih. Tapi si ustadznya ini selalu bilang sahih menurut siapa. Nah, ini gimana cara menyikapi ini Pak Ustadz? Jadi kita tadinya saya berharap Ustadz itu menjelaskan gitu loh. Sahih ini begini gitu. Jadi kita nggak bingung lagi gitu. Kalau memang sahih, ya sahih. Kalau memang belum sahih atau hasan ke bawahnya, karena apa gitu. Jadi kita biar ngerti gitu loh sebenarnya seperti apa ini. Jadi malah bingung akhirnya Pak Ustadz. Iya. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya lebih bagusnya Bapak bicara langsung dengan ustadznya Pak yang mengajar Bulughul Maram ya.
bukan dengan saya, karena saya hanya sebatas menjelaskan tentang pentingnya hadis sahih, hadis dhaif, hadis yang lainnya. Nah, karena Bapak sedang belajar Bulughul Maram, ya, Bapak menceritakan bahwa ustadz tersebut begini dan begitu. Cobalah Bapak datang ke ustadz tersebut atau sampaikan ketika taklim. Ustadz, kami ingin ustadz menjelaskan, kenapa sih hadis ini lemah? Apa alasannya? Apa sebab kelemahannya? Kenapa sih hadis ini sahih? Apa alasannya? Ya. Kemudian siapa ulama yang mensahihkannya? Supaya hati saya lebih tenang, Ustadz. Nah, coba Bapak sampaikan kepada ustadznya. Ya, supaya ustadz tersebut memperbaiki metode di dalam pentasihan dan pentaltifannya supaya lebih memuaskan kepada audiens. Atau yang kedua, kita mungkin bertanya dulu kepada ustadz, Ustadz kenapa tidak menjelaskan sebabnya? Mungkin ustadz tersebut berpikiran kalau saya menjelaskan jalannya satu persatu, ya, ini kurang manfaatnya karena audiennya orang-orang awam yang tidak paham ilmu hadis. Sehingga ketika menyebutkan tentang hadis ini dari fulan, dari fulan, dari akhirnya orang-orang awam itu malah bengong, apa maksudnya itu? Ya, mungkin si ustadz tersebut dengan alasan itulah ustadz tersebut kemudian hanya mengatakan hadis ini sahih, hadis ini lemah. Ya, kenapa? Karena kalau dijelaskan tentang sebab-sebabnya dia khawatirkan juga mereka tidak akan paham. Ya, walaupun tentu si ustadz sedikit demi sedikitlah berusaha membimbing, membiasakan audien ya untuk mengenalkan istilah-istilah hadis kepada mereka. Supaya ya anak muridnya itu tidak hanya sebatas dari dulu hanya sebatas taklid saja. Tapi kemudian juga kita membimbing, semakin memberikan khazanah keilmuan, ya, keluasan ilmu supaya mereka semakin tahu, oh kenapa sih hadis ini lemah? Oh kenapa hadis ini sahih? Sebetulnya itu menjadi sebuah pembelajaran untuk mereka. Nah, ternyata untuk menilai suatu hadis itu tidak sembarangan, ya. Ada ilmunya, ada sebabnya dan yang lainnya. Wallahu a'lam. Ya, baik. Demikian untuk Bapak Warjo ya yang berada di perjalanan. Tetap berhati-hati untuk Pak Warjo. Dan selanjutnya kami beralih di layanan pesan singkat. Ya, ada pertanyaan Ustaz dari Abu Abdurrahman yang berada di Riau. Ya Ustaz, mohon penjelasannya mengenai sejauh mana kewajiban kita menuntut ilmu atau mempelajari ilmu hadis. Mempelajari ilmu hadis sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, "Nadharallahu mra'a sami'a maqalati." Semoga Allah memberikan cahaya ke wajah orang yang mendengar sabda-sabdaku. Fahafidhaha, lalu ia menghafalnya. Wa wa'aha, lalu ia memahaminya. Wa addaha kama sami'a, lalu ia menyampaikan sesuai dengan apa yang ia dengar. Ya, di sini Rasulullah SAW memberikan anjuran kepada umatnya untuk apa? Mempelajari hadis Nabi SAW. Nah, sejauh mana kewajiban mempelajari hadis? Yang pertama, orang-orang awam kewajiban dia adalah untuk memahami setiap perkara itu, ya, dan berusaha mencari dalilnya dari Al-Quran maupun hadis Nabi SAW dan mempertanyakannya kepada para ahli ilmu. Kenapa? Karena dengan mengetahui dalil kita akan menjadi lebih tenang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau hanya sebatas taklid dan kita tidak tahu dalilnya, ini sebetulnya tidak sampai kepada derajat menenteramkan. Kenapa? Karena kalau kita tidak tahu ada dalil atau tidaknya masih istilahnya 50-50 gitu ya. Bisa jadi ada, bisa jadi tidak. Sehingga ini sebetulnya masih dalam tingkat meragukan. Nah, tapi ketika kita minta dalilnya, kita ingin tahu dengan bertanya kepada ahlinya atau membahas atau mencarinya, maka yang seperti ini lebih menenteramkan hati. Walaupun bagi orang awam yang belum paham sama sekali tidak ada kewajiban karena mereka tidak ada kemampuan. Ya, kewajiban mereka adalah bertanya kepada ahli ilmu. Allah berfirman, "Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun." Maka dari itu para ulama seperti Al-Hafidz Ibn Abdul Bar membedakan antara taklid dan ittiba. Apa itu taklid? Taklid itu artinya mengikuti seseorang dengan tanpa mengetahui alasannya. Sedangkan ittiba adalah mengikuti ataupun mengikuti pendapat seseorang, ya, setelah kita mengetahui juga alasan dan dalil-dalilnya.
Yang kedua, sangat dianjurkan sekali. Kenapa? Karena agama kita memang berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang pertama, maka sebetulnya ya kurang bagus, namun cukup bagi orang awam yang sangat awam, yang mereka tidak mempunyai kemampuan untuk mencari dalil. Maka dari itu, ya tentunya sangat dianjurkan untuk siapa? Mereka yang ingin terus ya mendapatkan keilmuan dan memperdalam keilmuan. Ya, setiap muslim berusaha untuk mengenal Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah sampai-sampai pendapat beliau mengatakan wajib belajar bahasa Arab atas setiap muslim. Bayangkan ya, setiap muslim wajib belajar bahasa Arab, kalau tidak berdosa. Jadi menurut Imam Syafi'i itu fardu ain. Kenapa kata Imam Syafi'i? Alasannya karena setiap muslim harus memahami Al-Quran dan hadis. Sedangkan Al-Quran dan hadis berbentuk bahasa Arab. Masya Allah. Maka dari itu, ya setiap muslim berusaha untuk mempelajari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan rujukan kita di dalam memahami keislaman. Ya, wallahu a'lam. Nah, ya, jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Demikian untuk yang bertanya di layanan pesan singkat Abu Abdurrahman. Dan selanjutnya kami angkat kembali pertanyaan di layanan pesan singkat. Ada beberapa pertanyaan senada, yaitu mengenai beberapa tuduhan yang dituduhkan kepada Salafi, yaitu bahwa Salafi teroris atau dengan menuduh Wahabi. Nah, bagaimanakah sikap kita Ustaz sebagai seorang Muslim mendengar tuduhan tersebut? Kadang kita sangat kesal apabila orang yang tidak ada hubungannya dengan kita atau tidak tahu menahu menuduh dengan hal tersebut. Iya, memang menuduh itu mudah. Semua orang bisa menuduh. Dan menuduh itu biasanya dilakukan oleh orang-orang yang tidak suka. Dahulu para rasul juga dituduh. Ya. Rasulullah SAW dituduh sebagai apa? Sebagai dukun, sebagai penyair, sebagai orang gila. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita? Kenapa Rasulullah dituduh? Karena ya orang-orang kaumnya tidak suka dan benci kepada Rasulullah. Maka orang yang menuduh itu biasanya karena kebencian. Oh itu si fulan tuh Wahabi atau ini teroris dan yang lainnya. Kenapa sampai menuduh? Jawabnya karena kebencian di hatinya terhadap sesuatu itu. Nah, ketika kita dituduh, sikap kita bagaimana? Sikap kita hanya sebatas klarifikasi saja, menjelaskan tuduhan itu tidak benar, selesai. Ya. Adapun kemudian hati kita marah, kemudian geram rasanya pengen mukul orang tersebut. Ya, jangan sampai. Memang sih hati kita kayaknya panas gitu, tapi buat apa kita sampai kemudian bersikap arogan? Tidak perlu. Ya, cukup kita bantah secara ilmiah, cukup kita perlihatkan bahwa kita tidak seperti itu. Makanya ya, tidak setiap tuduhan tuh harus kita urusi, akhi. Karena kita ini terkadang mudah terpicu oleh tuduhan. Sedikit dituduh panas. Kalau sudah panas, udah ya berkuar-kuar di internet dengan kata-kata yang kasar. Ini tidak layak. Ya. Biarlah, ya seperti yang dikatakan dalam pepatah, biarlah anjing itu menggonggong. Kafilah akan berlalu terus. Biarlah mereka menuduh macam-macam. Orang akan lihat apakah kita teroris atau bukan. Ya. Biarlah mereka mengatakan macam-macam, kita akan terus berdakwah dan manusia akan lihat apakah kita ini teroris atau bukan. Sebetulnya siapa yang berhak untuk dituduh teroris? Nah inilah ya kewajiban kita adalah jangan lupa terus menuntut ilmu, berjalan terus di atas manhaj yang hak, dan jangan digubris dengan tuduhan orang-orang yang ingin menuduh, karena ya setiap tuduhan atau yang namanya menuduh itu mudah. Ya, akan tetapi pembuktian itu yang susah. Ya, selama kita ketika dituduh merasa tidak ada tuduhan pada diri kita, ya buat apa kita harus takut? Tapi kemudian ketika kita dituduh kemudian kita ketakutan, itu bukti bahwa kita memang ada pada diri kita yang tuduhan tersebut. Sementara ya yang dituduhkan mereka kepada kita tidak ada. Jadi buat apa kita harus takut? Kita berjalan terus. Bismillah, tawakal Allah. Ya, untuk terus menyampaikan yang hak kepada manusia. Wallahu a'lam.
Iya, nah, jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz. Demikian untuk yang bertanya, dan selanjutnya kami masih angkat pertanyaan di layanan pesan singkat Ustaz. Pertanyaan dari Abu Abdullah yang berada di Jakarta. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, kami sangat prihatin melihat hubungan antar Ustadz kadang terjalin kurang baik, dan hal ini seringnya itu akibat perilaku para murid Ustadz tersebut yang selalu mempertajam masalah ya, dan seharusnya hal tersebut tidak perlu diperbesar, bahkan mungkin hal tersebut merupakan hal yang perlu ditoleransi. Nah, mohon nasihatnya Ustaz untuk kami para penuntut ilmu tersebut. Iya, sebuah pertanyaan yang bagus ya tentang adab murid kepada guru. Memang terkadang yang namanya murid ketika fanatik kepada seorang guru, dia akan bela semati-matian. Yang kemudian ketika guru tersebut berselisih dengan guru yang lain, dia akan ikut menjelek-jelekan guru yang lain. Sehingga akhirnya menjadi semakin lebar dan semakin berat permasalahan. Ini sebetulnya ya sikap yang tidak benar di dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kewajiban kita adalah menghormati setiap guru, dan semua terjadi kejadian yang sifatnya pribadi antara guru dengan guru, ustadz dengan ustadz, kita sikapi dengan dewasa. Ya, yang kita harus lakukan adalah pertama bagaimana supaya komunikasi antara guru menjadi lancar. Yang kedua, bagaimana supaya perselisihan di antara mereka itu yang sudahlah kita lipat saja, tidak perlu kita sebarkan. Makanya Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah ketika menyebutkan tentang perselisihan para umat terdahulu, ya, seperti Imam Ibnu Mandah dan Abu Nuaim yang saling mentahdir, pada dua-duanya Ahlus Sunnah, seperti Imam As-Suyuti dan Imam As-Sakhawi, ya, seperti Imam Malik dengan Muhammad bin Ishaq dan yang lainnya, ya. Apa kata Imam Adz-Dzahabi? Famithlu hadza, kisah-kisah seperti ini yang lebih baik mana tuwiya wala ruwiya, lebih baik dilipat ajalah, nggak usah disebarin. Itu urusan ustadznya, ya. Kalau ustadznya ternyata bertikai, kita berpikir bagaimana cara mengislah. Bukankah Allah berfirman, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Apabila dua kaum mukminin bertengkar, maka damaikan keduanya. Seharusnya murid berpikir bagaimana supaya ustadz-ustadz itu akur. Ya, karena ustadz juga manusia. Ya, tidak lepas dari ego. Ya, ustadz juga manusia, tidak lepas dari perasaan lebih dan yang lainnya. Nah, di sini yang harus kita pikirkan bersama. Kalau ternyata kita melihat kok ustadz ini ya hubungannya dengan ustadz fulan kok kurang, kenapa ya sebabnya? Yuk kita berpikir bagaimana supaya ustadz-ustadz ini tidak terjadi perselisihan. Kalau ternyata sulit untuk, ya sudahlah, itu pribadi mereka yang menanggung dosa. Kita tetap menuntut ilmu mereka kepada mereka semuanya. Tanpa kemudian kita menjelekan yang satu di hadapan ustadz yang ini, menjelekan ustadz ini di hadapan ustadz ini. Akhirnya apa yang terjadi? Semakin memperkeruh suasana, semakin malah menjadi pengadu domba. Sementara Rasulullah SAW sabda apa? La yadkhulul jannah an-nammam. Tidak akan masuk surga orang yang mengadu domba. Nah, inilah yang harus dilakukan oleh seorang penuntut ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya kata Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawa di jilid 28, beliau berkata, idza hakamal ustadzu bihajri syakhsin, apabila seorang ustadz memvonis supaya menjauhi seseorang, hati-hati si fulan tuh, tinggalin. Nudhir, harus diperhatikan dulu apa alasan si ustadz tersebut. Iya, kalau ternyata alasannya syar'i, maka hanya disikapi sebatas kesalahannya saja tanpa lebih. Tidak boleh lebih, tidak boleh berlebihan. Ya, terkadang kesalahannya sedikit tapi kemudian disikapinya keras sekali, seakan-akan dia ahli bid'ah, padahal mungkin kesalahannya karena kesalahan ijtihad, atau kesalahannya karena memang si ustadz ini melihat sesuatu ini kayaknya lebih maslahat, sifatnya ijtihadiyah. Ya, yang belum tentu salahnya itu di pihak orang yang menyalahkan. Ya, nah di sini juga kita harus bisa melihat. Jadi, nah disinilah akhal Islam azakumullah. Kemudian kata beliau, kalau ternyata si ustadz ini ya menghukumi untuk menjauhi ustadz lain itu karena
bukan alasan syar'i, apalagi yang sifatnya pribadi, maka kita tidak boleh menaati perkataan ustadz tersebut. Sebab kalau kita taati dia dalam baik maupun dalam buruk, apa bedanya kata beliau dengan para pengikut Genghis Khan yang mengikuti Genghis Khan dalam baik ataupun buruk? Ya, tidak demikian dalam Islam. Maka kewajiban seorang murid, ya, hendaklah ia mengambil ilmu supaya dia tetap mengambil ilmu dari fulan, dari fulan, dari fulan, dari fulan. Jangan kemudian hanya karena rasa cinta kita kepada seorang ustadz, akibatnya kita tidak bersikap adil kepada ustadz yang lain. Ini tidak dibenarkan. Iya. Naam, kecondongan kita kepada salah seorang ustadz pasti ada. Tapi kemudian kecondongan itu malah menimbulkan fanatisme, atau kemudian malah menimbulkan pembelaan membabi buta dan tidak bersikap adil, ini tidak dibenarkan. Walaupun misalnya kita tidak suka kepada seorang ustadz, tetap kita harus bersikap adil. Makanya Allah mengatakan, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Janganlah kebencian kamu kepada suatu kaum menyeret kamu untuk bersikap tidak adil. Jangan. Memang kita tidak suka sama si fulan, tapi kita tetap harus bersikap adil dalam segala macam permasalahan. Nah, inilah ya, sikap seorang penuntut ilmu harus demikian. Tapi qadar Allah ya demikian. Terkadang penuntut ilmu juga berbeda-beda sikap dan sifatnya. Kewajiban kita hanya adalah terus memberikan nasihat, mengingatkan dan mengingatkan. Ya, supaya dakwah ini terus berjalan dengan baik dan tidak mudah untuk dipecah belah. Wallahu a'lam. Nah. Ya, sekarang jazakallahu khair atas jawaban dan nasihatnya Ustaz. Demikian, dan selanjutnya kami buka sesi interaktif kembali di layanan telepon. Silahkan di 021823654336. Halo. Halo, assalamualaikum. Sudah yang terhubung? Ya, halo. Silahkan. Assalamualaikum. Ya, belum terkoneksi. Ya, satu kembali Ustaz, pertanyaan di layanan pesan singkat. Ada 2 pertanyaan. Penanya di Bengkulu dan Abdul Ghafur yang berada di Jakarta bertanya mengenai takdir. Ya Ustaz, apakah Allah membuat satu takdir ataukah beberapa takdir untuk satu orang? Maksud saya contohnya seperti ini. Ada takdir yang misalkan seseorang yang dipanjangkan umur karena sering silaturahim. Dan mohon maaf. Ya, seperti itu Ustaz, ada seseorang yang dipanjangkan umur karena silaturahim, dan bagaimana dengan umur yang ada hadis yang menyatakan bahwa umur dan rezeki telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ketahuilah bahwa masalah takdir adalah permasalahan yang tidak boleh kita terlalu dalami dengan akal pikiran kita, karena ini rahasia Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita ketahui bahwa takdir itu ada 2 macam. Ada takdir kauniyun qadari, yang sifatnya adalah berhubungan dengan kehendak Allah murni. Yang kedua adalah yang disebut dengan takdir syar'iyun, ya, yang bersifat syar'i, yang berhubungan dengan ya ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, setiap yang Allah kehendaki terjadi, apakah berarti Allah ridha? Belum tentu. Ya, maka dari itulah Allah Subhanahu wa taala menciptakan adalah maksiat, tapi Allah juga melarang untuk berbuat maksiat. Allah menciptakan babi, tapi Allah melarang kita untuk makan babi. Dan Allah memberikan kepada manusia kemampuan untuk meninggalkannya. Allah menciptakan adanya arak, akan tetapi Allah melarang untuk minum arak. Allah menciptakan adanya laki-laki dan wanita, akan tetapi Allah melarang berzina. Allah menciptakan ya segala sesuatu yang dilarang oleh Allah. Seperti Allah menciptakan adanya perpecahan, tapi Allah melarang kita berpecah belah. Iya. Ini menunjukkan akan adanya 2 takdir tersebut. Takdir yang bersifat kauniyun qadari, yang berhubungan dengan murni kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah yang berhubungan dengan masalah yaitu ya keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah pun memberikan kepada manusia kemampuan untuk menjalani yang hak atau yang batil. Allah berfirman, wa hadainahun najdain. Wa hadainahun najdain. Dan kami berikan hidayah manusia kepada 2 jalan. Maka dari itu, akhul Islam azakumullah, ya ketika kita menjalani sesuatu perkara dari perintah Allah Subhanahu wa taala,
Ya, kita berusaha untuk berpikir bagaimana saya memperbaiki diri dan menyelamatkan diri api neraka. Bukan berpikir takdir saya di neraka apa di surga. Tapi yang kita pikirkan bagaimana menyelamatkan diri. Sebab masalah kita ini di surga atau di neraka itu urusan Allah, kita tidak tahu. Dan kewajiban kita adalah berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah. Nah, bukankah rezeki misalnya sudah ditentukan? Betul. Tapi bukankah Allah juga tidak pernah memberitahu kepada kita rezeki kita berapa? Dan Allah memerintahkan kita untuk mencari rezeki? Ya, maka tidak boleh ada orang berkata, saya tidak perlu cari rezeki karena takdir sudah rezeki sudah ditakdirkan, semuanya sudah ditentukan. Nanti juga kalau Allah takdirkan saya kaya sendiri. Tentu ini tidak pernah diucapkan orang yang berakal siapapun juga. Dan ternyata ya disinilah kita harus paham. Kita ini tidak diperintahkan untuk memikirkan takdir. Tapi kita diperintahkan untuk mencari takdir. Kita lapar. Baik. Apakah kita akan berdiam diri dengan mengatakan, nanti kalau Allah takdirkan kenyang sendiri? Tidak mungkin. Kita lapar, cari makan. Ya, berarti Allah memberikan kepada manusia kemampuan. Karena Allah memberikan kepada manusia kemampuan, berarti manusia harus berusaha. Ya, berusaha dan berusaha. Orang yang ingin masuk surga harus berusaha. Orang yang ingin masuk neraka, yang ingin neraka karena usahanya juga. Ya, dan Allah tidak pernah menzalimi hamba-hambanya sama sekali. Nah, disinilah kita harus memahami, akhi azakallah, ya. Maka bahwa takdir yang bersifat kauni, qadari itu memang sudah kehendak Allah. Tapi yang bersifat syar'i, ya, maka itulah yang harus dilakukan. Ya, makanya ketika di zaman Umar bin Khattab ada seorang laki-laki yang tertangkap karena ia mencuri. Dan ketika Umar hendak memotong tangannya, si pencuri ini berkata, "Hai Umar, mahlan." Ya, sebentar. "Bukankah aku mencuri dengan takdir Allah?" Kata Umar, "Ya, dan aku pun akan memotong tanganmu dengan takdir Allah." Ya, tidak ada alasan Anda. Masya Allah, ya akhul Islam. Nah, inilah. Makanya kita tidak diperintahkan memikirkan takdir, tapi kita diperintahkan mencari takdir yang baik. Ya, kita coba lihat apa perintah Allah, apa larangan Allah, sambil kita lakukan. Ya, Allah memerintahkan kita mencari rezeki yang halal, cari. Nggak usah kita mikir-mikir nanti Allah takdirkan rezeki saya payah apa enggak ya, percuma saya cari rezeki kalau ternyata Allah tidak kasih takdir. Akhirnya menyebabkan kita lemah. Ya, tidak, kita jangan memikirkan takdir, akhi. Tapi cari. Yakinlah bahwasanya ya, apabila seorang hamba bersungguh-sungguh, Allah tidak akan menyia-nyiakan dia. Ya, dia tidak akan disia-siakan. Wallahu a'lam. Nah, sekarang saya demikian untuk penanya, dua penanya di layanan pesan singkat ya, Abdul Ghafur yang berada di Jakarta dan penanya yang berada di Bengkulu. Dan selanjutnya ya kami angkat kembali pertanyaan di layanan pesan singkat. Ini ada pertanyaan dari pendengar Roja di Poso, Sulawesi. Nah, ada pernyataan dari seorang dai di desa kami bahwa hendaknya wanita yang mengenakan jilbab yang besar itu mengenakannya itu biasa saja dengan dasar atau alasan akan memberikan kemudaratan kepada wanita tersebut. Karena hal tersebut dia nyatakan banyaknya fitnah teroris dan Wahabi. Apakah dengan fitnah tersebut kita harus mengikuti kebiasaan atau mengurangi pakaian kita secara syar'i, Ustaz? Iya. Inilah yang harus kita pahami, bahwa fitnah jangan sampai menyebabkan kita akhirnya jatuh dalam sikap mengikuti arus. Tidak. Iya, sebatas difitnah tidak menyebabkan kemudian kita mundur daripada sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Kenapa demikian? Pertama, bahwa para nabi dahulu juga difitnah, dituduh dengan berbagai macam tuduhan. Tapi apakah para nabi itu mundur daripada dakwah? Tidak. Berjalan terus bismillah. Ya, maka Allah Ta'ala berfirman, "Wadhkuru id antum qalilun mustad'afuna fil ardi takhafuna ay yatakhattafakumun nas
fa'awakum wa ayyadakum binasrihi wa razaqakum minat thayyibat. Ingatlah ketika kalian dahulu sedikit di kota Mekah dan kalian merasa takut orang-orang menculik kalian atau membunuhi kalian. Tapi kemudian kaum mukminin tetap bertakwa, tetap mengikuti perintah Rasul. Maka Allah pun kemudian lindungi mereka. Nah, dengan cara seperti kita menghadapi berbagai macam makar-makar itu dengan sabar dan takwa, insya Allah makar itu akan hilang dengan sendirinya. Bukankah Allah berfirman, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaidum syai'a. Jika kamu terus bertakwa dan terus bersabar, maka itu tidak akan memberikan bahaya makar mereka sedikit pun juga. Terkadang tuduhan-tuduhan itu ujian buat kita. Apakah kita akan tetap tegar di atas sunnah atau tidak? Iya, ujian. Maka dari itu tetaplah sabar di atas sunnah Rasulullah SAW. Biarlah mereka menuduh dan terus menuduh. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak tidur. Allah Maha hidup dan Allah mampu untuk membalas tuduhan-tuduhan mereka. Kewajiban kita, kata Allah, wa in tasbiru wa tattaqu. Jika kamu terus bersabar dan terus bertakwa, la yadurrukum kaidum syai'a, maka tipu daya mereka, makar mereka tidak akan berbahaya untuk kamu sedikit pun juga. Bismillah. Tapi itulah ketika ada orang yang mulai ketakutan dengan tuduhan itu. Wah, akhirnya ketakutan itu menyebabkan dia akhirnya tidak bisa istiqomah. Akhirnya ingin mengundur dari sunnah sedikit demi sedikit. Akibatnya apa? Sunnah akan terlantar. Akibatnya apa? Sedikit demi sedikit sunnah akan redup hanya karena makar-makar mereka dengan cara menuduh tersebut. Tidak. Justru kita semakin dituduh, semakin kuat di atas ketaatan dan ketakwaan. Semakin berkuat kesabaran kita, insya Allah. Disitulah justru Allah memberikan janji, apa itu? La yadurrukum kaidum syai'a. Maka makar mereka tidak akan memberikan bahaya sedikit pun pada kalian. Masya Allah. Ini sudah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala permasalahannya. Ya akhal Islam azakumullah. Wallahu a'lam. Nah, sekarang jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz demikian, dan kami mohon maaf untuk di layanan telepon tidak dapat kami terima karena ada gangguan. Dan selanjutnya ada pertanyaan kembali Ustaz dari penanya di layanan pesan singkat. Ya Ustaz, apa yang dimaksud dengan hadis riwayat muttafaq alaih, dan apakah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim itu sudah sudah dipastikan sahih dan tidak perlu diperiksa lagi, dan adakah kitab yang mengumpulkan hadis riwayat dari Bukhari Muslim tersebut? Iya. Para ulama berbeda apakah sama muttafaqun alaih dengan diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Sebagian mengatakan sama aja. Sebagian mengatakan beda. Kalau muttafaq alaih artinya sahabatnya sama, lafadznya sama. Sedangkan Bukhari dan Muslim artinya ada sedikit perbedaan. Wallahu a'lam mana yang paling kuat. Saya lebih condong mengatakan sama saja. Kemudian yang kedua, apakah setiap hadis yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim itu pasti sahih? Iya, jawabnya iya. Sebagainya juga disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dan yang lainnya, bahwa hadis-hadis yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim, pendapat merekalah yang benar. Kemudian apakah ada buku yang mengumpulkannya? Ada. Ia berjudul Al-Lu'lu' wal Marjan. Demikian pula Umdatul Ahkam. Itu mengumpulkan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah ini di antara buku-buku yang bisa dijadikan rujukan. Wallahu a'lam, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufik, wa subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.